Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Suci Nurlestari dari kelas 10B. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu vlog tentang teks rekon. Teks rekon yaitu cerita ulang. Nah, teks rekon memiliki 3 jenis, yaitu teks rekon pribadi, teks rekon faktual, dan teks rekon imajinatif. Di sini saya akan mengerjakan tugas teks rekon pribadi. Teks rekon pribadi yaitu cerita ulang yang menceritakan tentang kejadian masa lalu yang pernah dialami. Nah, sekarang saya akan menceritakan kejadian yang pernah saya alami. Dulu pas SD kelas 4 saya pernah dibully gara-gara tidak memberikan contekan kepada teman cowok saya. Sebut saja si A. Si A memaksa saya untuk memberikannya contekan, tetapi saya tidak mau memberikannya contekan. Pada akhirnya saya dibully, dikatain sok pinter, sok inilah, sok itulah, tidak memberikan contekan. Padahal pas waktu itu ulangan. Ya, kalau tugas biasa saya akan memberikannya contekan, tapi ini ulangan. Pada akhirnya saya dibully, dikata-katain yang jelek-jelek, dan menghasut teman-teman saya untuk menjauhi saya. Saya tidak peduli dengan itu. Nah, 1 tahun berlalu. Pada kelas 5, kejadian pembulian itu pun terjadi lagi. Pada waktu itu, saya dibully gara-gara saya difitnah oleh temannya si A. Sebut saja si B. Si B memfitnah saya merobek kartu ujian yang ada di meja itu. Padahal saya tidak merobeknya. Sedangkan yang merobeknya itu si B tersebut, dia tidak sengaja merobek kartu ujian yang di meja punyanya si A. Nah, si B itu memfitnah saya. Katanya saya yang merobeknya, tapi saya tidak tahu apa-apa. Si B memfitnah saya itu karena supaya dia itu tidak dimarahin oleh si A. Akhirnya saya dibully, kartu ujian saya pun disobek juga, saya dipukul. Saya diam. Pada saat itu ada teman saya, si cowok, si C, itu memisahkan saya sama si pembuli tersebut. Pada saat itu saya tidak bilang kepada kedua orang tua saya dan juga kepada guru saya. Saya diam karena saya tidak mau masalah tersebut menjadi masalah besar. Akhirnya kita maaf-maafan tanpa ada sepengetahuan dari guru dan orang tua. Nah, pembulian tersebut sudah berlalu. Pada waktu kelas 6, di pertengahan semester, kejadian pembulian lagi terulang lagi. Pada waktu itu saya dibully lagi, entah mengapa, permasalahannya saya juga tidak tahu. Tiba-tiba setelah saya istirahat, tiba-tiba di papan ada tulisan yang membuat saya sakit hati. Nah, di situ saya menangis tanpa sepengetahuannya guru. Nah, setelah pulang sekolah, saya menangis sambil berjalan kaki. Karena sebelum itu saya belum dijemput oleh ibu saya. Akhirnya saya memutuskan jalan kaki bersama teman-teman saya. Di situ saya menangis. Pas pertengahan jalan saya dijemput oleh ibu saya. Ibu saya bilang, "Loh, kenapa nangis?" Saya diam. Akhirnya saya pulang, sampailah di rumah. Ibu saya menanyakan kepada saya, "Loh, kenapa nangis? Gak biasanya kamu nangis sepulang sekolah." Akhirnya saya cerita dari awal sampai akhir.
Setelah ibu saya mendengarkan cerita saya, ibu saya tiba-tiba ke rumahnya si pembuli tersebut. Nah, entah ibu saya ngomong apa kepada orang tuanya si pembuli, karena pada saat itu saya tidak ikut, saya di rumah. Akhirnya permasalahan itu pun selesai tanpa ada kata maaf dari si pembuli kepada saya. Tidak ada maaf-maafan antara saya dan juga si pembuli. Setelah lulus dari SD tersebut, saya sekolah di SMP Negeri 2 Tamprojo. Pas awal sekolah itu kan masih COVID, jadi belajar di rumah. Tidak kenal dengan siapa-siapa, cuma beberapa teman saja yang saya kenal. Dan itu pun teman SD. Nah, pas waktu kelas 8 pertengahan, sekolah pun masuk. Pertama kali masuk SMP. Saya takut karena saya takut tidak mempunyai teman. Saya takut kejadian pada waktu SD terjadi lagi di SMP. Ternyata tidak sesuai dengan rasa takut saya pas masuk di SMP. Pas masuk, saya bertemu dengan teman lama, yaitu teman TK. Pada saat itu, saya berusaha untuk lebih akrab lagi. Saya menyapa duluan kepada teman saya. Saya berusaha akrab, berusaha senyum, dan berusaha ramah. Dan pada akhirnya, saya mempunyai banyak teman di SMP. Karena apa? Karena saya berusaha untuk akrab, berusaha untuk ramah, berusaha untuk menyapa duluan. Jadinya saya mempunyai teman dan saya berteman baik dengan mereka selama masa SMP dan juga sampai sekarang. Dari kejadian-kejadian tersebut, saya selalu ingat kata ibu saya bahwa saya sekolah bukan mencari musuh, tapi saya sekolah mencari ilmu dan mencari teman. Rasa takut tentang pembulian tiba-tiba hilang dari diri saya karena saya mempunyai banyak teman yang baik kepada saya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Teman-teman saya itu sangat baik kepada saya. Saya berteman baik dengan mereka sampai saat ini. Padahal si pembuli itu satu sekolahan sama saya, tapi saya tidak ada rasa dendam sedikit pun kepada si pembuli itu. Saya berusaha ikhlas dari kejadian-kejadian kemarin yang sudah saya alami. Dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami, saya selalu ingat dengan kata-kata ibu saya, yaitu bahwa saya pergi ke sekolah bukan mencari ilmu, tetapi saya pergi ke sekolah untuk mencari. Dari kejadian-kejadian yang kemarin yang pernah saya alami, saya selalu ingat apa kata ibu saya kepada saya, bahwa saya ke sekolah bukan mencari musuh, tetapi saya ke sekolah itu mencari ilmu dan mencari teman. Saya selalu diajarkan murah senyum dan ramah kepada semua orang, dan juga saya selalu diajarkan sabar oleh ibu saya. Pesan saya buat kalian semua yaitu, jika ada orang lain yang meremehkan kita ataupun membenci kita, janganlah kalian mempunyai rasa balas dendam sedikit pun. Jika tidak apa-apa,
orang lain membenci kita. Asalkan kita jangan membencinya kembali. Tunjukkan kepada mereka semua bahwa kita tidak seperti dengan apa yang mereka lihat. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.